Aku malah mengira awalnya tuh kira wah bisa dibongkar nih makam. Buat di lokal karena kesini di Jakarta aja. Kayak saya inisiatif lah membantu gitu kan. Ini sisa apa? Sahabat-sahabat tuh nah, sahabat-sahabat rumput-rumput yang panjang sisa itu doang. Selebihnya udah hilang, udah bersih tuh. Di pinggiran itu. Secepat itu mah. Selamat datang Kang Kurniawan dan Fuad. Ini apa tamu baru tapi stok lama. Orang lama yang sebenarnya kita udah sering ketemu sih. Tapi saya nggak ketemu dia lawas kada setahun lah. 20 tahun. Setahun lah kan. Oh, setahun ya. Terakhir November ya Iya, lalu iya. ngobrol di kafe. Tapi ngobrolnya tentang tema hari ini juga. Iya. Kita ngomongin soal. Memang sudah ada rencana lama. Sudah ada rencana. Kita- Gitu udah ada rencana. Cuma saya yang orang baru ya di sini. Ya, Aku juga kayaknya baru di berdua. Jadi kita ngobrolin waktu itu di kafe ngobrolin soal Kang Pur bikin film Saranjana. Oke. Bukan Saranjana. bikin film, ikut. Oh, ikut ya? Film. Ikut Terlibat bikin ya, film. terlibat. Iya. Wah, jangan sampai Terlibat salah lah. tadi. Iya nih, kritis banget Oh, sama iya. kawan-kawan ya. Detail. Detail. Iya. Kang Pur ini teman lama. Yes. Temen di lapangan, temen di apa tongkrongan dan tiba-tiba ada di Teman film. curhatan. Waduh. Saling curhat-curhatan. Curhat-curhatan. Tapi bangga dia ikut film. Yes, ada terlibat di salah satu ini ya, production house, ya kan? Iya. Jadi ini boleh ku presenkan dulu sudah Boleh, ya. boleh, silakan. Sekarang presenkan si Fuad juga bagian dari Si Fuad. salah ya, apa sih? Mas Fuad. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Iya, Mas Fuad. Fuad. Betul, loh. Iya, betul. Fuad loh. Iya. Fuad. Iya. Fuad. Iya, Hasbullah Fuadi. Gitu. Gitu. Yang justru mengkoordinator dulu bilang. Iya. Kreatif ya? Casting. Casting beberapa pemeran-pemeran lokal yang nantinya akan ada di film berjudul Saranjana Kata Gaib. Gitu Betul, ya. betul. Nah, bagaimana nih? Apa yang sudah dilakukan teman-teman ini? Mungkin Tapi kita balik lagi ke mungkin kalau kita boleh ngulang ngomongin Saranjana ini ngomongin urban legend. Betul. Di Kalimantan Selatan. Merinding nah. Langsung gitu ya? Malam Jumat ya. Malam Jumat, bro. kita harus malah nyebat ya. Keren banget. Mistisnya kan terlalu Oh, dalam. iya. Sikit-sikit saja. Iya. Terpulang ada yang Ini ngikutin aja lagi. merinding. Iya. Artinya ngomongin Saranjana ini ngomongin Kalimantan Selatan. Ya. Sebuah kota yang orang dulu memprediksi ada di kabupaten Kota Baru lah. Ya. Daerah selatan sana. Ini ceritanya gimana sih bisa tiba-tiba terlibat Fuad dan Kang Pur nih tiba-tiba terlibat di apa produksi film kru film lah. di inilah Di film. dari Kang Pur dulu lah gimana ceritanya lah. Ceritanya pada masa itu. Waduh. Serem banget. Pada Langsung mistis ya orang itu. ya? Langsung keluar mistis. Jadi ubah warna. ini nih apa awal masa film ini nih awalnya ini buah pemikiran dari director ya. Director ya patut berterima kasih juga ya sama Johan Sajumra gitu. Terima kasih Bang Jo. Mas Jo ya, Mas makasih. Jo. Jadi Mas Jo ini orang Kalimantan Selatan juga. Oh, gitu. Dia di negara, orang negara. Iya, siap. Dia tuh punya pemikiran ingin memperkenalkan pariwisata di Kalsel. Cuman nggak apa pengen yang lengkap gitu. Ada gunungnya, ada apa Pantainya. Menampilkan landscape lautnya, itulah ya. hutannya, rawaknya. Nah, itu ingin include serakah juga rasanya. Pengen include Semuanya paket masuk. lengkap ya, paket lengkap. ya. Jadi paket lengkap. Jadi
pengen masuk di situ, terus kebetulan kan sekarang memang lagi booming lagi Iya, film-film apa genre horor ini. Itu pengen jadikan satu kemasan. Horornya ada, berpetualangnya ada, pariwisatanya ada. Jadi itu jadi paket lengkap. Jadi penonton tuh seolah-olah kita bawa yuk kita traveling. Ya, kita traveling jalan-jalan nih. Benar. Memang secara singkatnya film ini kan menceritakan memang seperti itu. Jadi mulainya dari Kota Baru dengan apa warna-warna urban legend tadi ya. Lalu disitulah nanti itu akan mencari teman yang hilang. Teman yang hilang berpetualang lah. Makanya kalau di sosial media kadang lu kok di sini kok nggak nyambung. Ya itu nggak masalah. Memang ini kan memang begitu. Kalau sekilas lu pikir ya memang nggak nyambung kan itu kan di Kota Baru. Tapi kok bisa. Nah, itulah jalan ceritanya yang memang patut untuk ditunggu dan untuk disaksikan gitu. Jadi awalnya itu dari obrolan ringan, terus sharing dengan Johansa Jumran tadi soal jalan alur cerita intens, namanya tuh intens sharing. Ya. Lalu ya terus berlanjut ke proses mulai dari produksi sampai ke pasca sampai saat ini terus. Ini masih berarti ya proses syuting masih jalan atau? Syuting sudah selesai. Syuting sudah selesai. Kalau untuk sekarang mungkin ya proses untuk menuju ya pasca produksi lah. Ya, pokoknya tinggal tunggu tanggal mainnya. Pokoknya 2023 ini tayang. Nah, lalu ya masuklah saya di tim produksi. Jadi untuk tanggung jawab seputar lokasi, kemana persiapan apapun itu, ya saya bertanggung jawab di situ. Oke, nice. Nah, aku nyempil sedikit nih sebelum jauh pembahasannya. Aku mau presentkan dulu. Ada beberapa. Ini sudah jauh. Kan ada semua tahu. Jadi ini ya dari Wikipedia juga bahwa Saranjana Kota Gaib ini film horor Indonesia, genrenya horor. Ya. Itu sudah diprediksikan tayang di tahun ini kan ya, tahun 2023. Produksi DHF Entertainment. Nah, itu ada cerita lucu juga. Namanya kan Dari Hati Film. Dari Hati Film. Itu sebenarnya kalau dari mengambil kata lain itu daha sebenarnya daha film. Karena kampungnya si sutradara dari daha. Gitu. Cuman ya harus dari daha kan dia. Tapi Dari Hati Film untuk dan dari saya Om Jo tuh ya. Iya, Johansa Jumran. Ya legenda urban mengenai sebuah kota gaib bernama Saranjana gitu kan. Habis itu film ini juga ditulis naskahnya oleh Johansa, direncanakan untuk tayang pada awal tahun ini 2023. Ya. Nah, dengan dibintangi nih, ada beberapa nama yang mungkin masih baru dan ini beberapa udah famous. Adinda Azani, Lutfi Aulia, Izan Faik dan Jeng Fauziah sebagai pemeran utama. Ya. Dan beberapa pemeran yang berasal dari Kalimantan Selatan. Banyak. Lokal talent. Ada seperti Gusti Gina, Morris Sam. Selain itu ada pula Putri Intan Kasela, mungkin agak familiar dengan nama Kasela, dan Fauzi Rahman yang dipilih setelah berpartisipasi dalam penyaksian pemeran gitu loh. Nah, sinopsisnya grup musik kata dia. Grup musik beranggotakan Randy, Dion, V, kehilangan vokalis mereka, Sinta yang diculik ke dalam kota gaib bernama Saranjana. Nah, itu sesimpel itu, sesederhana itu saja. Nah, itulah. Nah, kayak apa kisahnya si Bang Fuad? Yap. Yang lebih ngerti detail dan mengajak beberapa talent lokal ini tadi. Kayak apa prosesnya jadi pian terlibat lah dalam pembuatan ini. Oke, saya itu memang sekarang sedang fokus di bidang perfilman di cast development ya. Jadi saya itu 2 tahun yang lalu udah bikin brand manajemen namanya Human As Talent. Nah, jadi As Talent ini berfokus di bidang cast atau talent untuk audiovisual. Nah, kebetulan dari 2 tahun belakangan ini banyak film-film yang layar lebar gitu yang bermunculan di Kalimantan Selatan. Betul. Awalnya cuma film-film pendek doang, bantu-bantu anak-anak sineas di Kalsel. Nah, setelah itu kebetulan ada salah satu reviewer itu dipanggil dan terlibat dalam produksi Saranjana ini dan dia kenal sama saya. Lalu direkomendasikanlah saya ke PH BHM. Iya. Terus saya dihubungi. Nah, terus katanya
pengen nyari lokal talent nih buat film Saranjana. Wah, saya sangat tertarik gitu. Saya sangat tertarik. Awalnya cuma excited banget lihat naskahnya dong, ini dong. Saya baca, wah ini seru banget nih filmnya nih, bakalan nih. Wah, apalagi kita orang lokal tuh udah familiar dengan Saranjana tuh udah sampai infonya gitu loh. Saranjana yang ini nih antara fakta dan mitos ya. Ini mau diangkat jadi film. Waduh, berani banget nih orang gitu kan. Usut-usut ternyata orang Banjar juga, gara-gara Bang Jo kan. Nah, terus sebelumnya itu saya minta casting lokal gitu kan. Dulunya belum di ACC nih, nggak bisa kita pertama nggak punya budget lah gitulah kan. Buat di lokal karena castingnya di Jakarta aja. Oke, saya inisiatif lah membantu gitu kan, membantu casting lokal nggak apa-apa nih, biar saya yang handle. Karena ini bakalan rame, otomatis kan bayangan saya ini bakalan rame juga yang ikut casting nih. Amin. Nah, amin 1 juta penonton. Kita optimis lah berharap itu. Iya. Saya buka lah open casting sendiri kan atas nama manajemen saya gitu. Banyak yang daftar, kalau nggak salah 100-an ya, kalau nggak salah 100 berapa gitu. Dan yang daftar, terus yang hadir, yang bisa hadir ke lokasi karena castingnya di Banjarmasin. Banyak yang dari Kota Baru yang nanya, dari negara juga ada yang datang, dari Kandangan. Berarti sampai. Banyak yang datang yang nanya doang nih, tapi nggak bisa datang karena cuma di Banjarmasin gitu, sayang banget. Datangnya tuh sekitar 60-an kalau nggak salah. Saya lupa berapa yang datang ya. Terus casting lah kita. Proses pemilihan talent lokal ini saya press lah. Saya press itu misalkan saya diminta peran ini buat talent lokal nih, carikan. Saya casting, terus saya kasih ada beberapa kandidat lah. Nah, makanya itu terpilihnya ada Putri Intan Kasela. Itu nama perannya Rusmiati, jadi Rusmiati. Terus juga ada Pauji Rahman. Nah, itu dari Kota Baru. Pauji Rahman itu orang Kota Baru. Nah, beliau berperan sebagai Abah Hadran. Terus juga ada anak-anak itu satu itu si Diki. Diki. Iya. Dia berperan sebagai keponakannya Midah ya, keponakannya Midah. Dia orang Kota Baru juga? Enggak, dia orang Banjarmasin. Nah, tapi kan perlu talent lokal nih. Diajak lah syutingnya di Kota Baru. Terus juga ada si Acil Imas. Acil Imas. Beliau ini sebagai Acil siapa ya namanya, saya lupa di dalam naskah itu, pokoknya tetua kampung lah, tetua istri dari kepala suku lah, kepala suku ya kalau nggak salah ya, saya lupa juga. Dan satu lagi ada 5 orang, satu ini dari Kandangan. Perannya itu sebagai bapak-bapak lah, pokoknya bapak-bapak yang apa namanya, nyetirin klotok. Itu ada teaser iya itu juga dari kita. Oke. Tapi katanya Gusti Gina main juga di sini. Nah, Gusti Gina kebetulan beliau itu dari Jakarta, di Jakarta. Sebelum dia di Jakarta. Nah, jadi pemeran-pemeran yang guest star lah, ensemble cast lah ya, ensemble cast itu memang dari Jakarta udah dipilih. Bisa sama Morisam juga di sana lah. Iya, justru di Jakarta. Orang kita orang Banjar Baru lah. Nah, begitulah proses casting, akhirnya bisa membawa talent lokal, aktor lokal yang saya pengen banget nih aktor lokal bisa ke mancanegara, ke nasional, apalagi internasional kan. Paling enggak kita bisa mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Nice, keren. Dan hasilnya keren-keren mereka ya. Wah, keren banget. Keren aktingnya gue. Di luar ekspektasi saya. Oh gitu. Di luar standar ya. Di atas standar semua ya. Katanya Intan sampai manjat-manjat pohon. Kan dia ceritanya jadi apa? Jadi salah satu hantu lah. Bener. Sampai manjat-manjat pohon gitu. Tonton. Nanti ya. Oh iya. Pokoknya nama perannya itu sebagai Rusmiati. Oh gitu. Nah, oke, itu beberapa pemeran kita tahu lah. Terus apa nih cuy? Kisah kalian berdua yang ketemu di suatu kafe. Obrolan soal ini kenapa jadi bawa-bawaannya? Memang Saranjana ini kan kita kalau dengar Saranjana paling apa? Dengar cerita. Iya, gaibnya cerita dari rakyat, siapa? Gitu ya. Iya, cerita masyarakat. Habis itu cerita personel band yang pernah ada termasuk Ari Lasso siapa gitu kan. Tiba-tiba jadi film. Habis itu ngobrol sama Kangkur kan. Ternyata kan awalnya katanya
si sutradara ini Om Jum ini bukan mau ngangkat Saranjana ya. Habis ngobrol baru idenya dari Kangkur ya sebenarnya katanya. Gimana sih? Bersama. Oh, jadi gitu. memang dulu tuh sempat mau drama ada drama. Cuman ternyata ya tadi saya ceritain tadi itu ingin semuanya include tuh nah. Sekarang memang lebih ada horornya juga. Nah, dan untuk film yang Saranjana ini kan belum. Dan syuting yang benar-benar ke lokasi yang rasa kalselnya itu ya memang ibaratnya tuh yang mudah-mudahan baru yang kita bujur-bujur yang dari ini ada harapannya biar memicu juga gitu. Ke yang lainnya alhamdulillah juga itu sambutan dari Pemkab Kota Baru, terus dari Pemkab HSS, terus yang juga andil ya membantu. Pemkab HST itu antusias juga mereka membantu padahal kita waktu awal-awal mengunjungi mereka itu sebenarnya cuma kami izin aja sowan kami mau syuting. Ternyata mereka senang turut bantu pokoknya seru lah. Balas sampai ini cerita sisi lain juga waktu di Kota Baru tuh kan harus menghubungi tokoh di yang kata orang titik koordinat di lokasinya. Lokasi. Nah, kan di sana kan makanya kita izin ke Kesultanan Banjar juga. Terima kasih juga. Bener-bener sowan berarti lah. Benar. Ada asal-asal bikin asal datang kayak itu nah. Jadi terima kasih juga buat Kesultanan Banjar. Mereka ibaratnya memberi restu kan. Okay. Ternyata di sana ada juga di Kota Baru Kesultanannya juga ada kesultanan terkait dengan Saranjana. Oh, aku baru tahu nih. Nah, jadi merinding lagi, Bro. Apa ya? Memang santai-santai kan. Nah, jadi Pak Kepala Dinas di sana tuh menjapri saya di Kota Baru tuh. Nanti pian silakan izin dulu lah sama ketua. Karena jadi izin dulu sama orang tua di sana. Ini nomor kontaknya. 3 hari saya nunggu. Pertama nunggu dibalas nih. Iya, nunggu balas, nunggu kontak. Dan ya akhirnya nelpon dia nggak bisa. Akhirnya hari berikutnya udah bisa. Tunggu katanya saya habis sholat ya. Oke. Orang tua. Ya jelaskan lah, Pak, kata kami ini ntar di kotanya ngambil syuting. Oh, katanya gitu. Terus apa maksud tujuannya? Saya ceritain lah yang tadi dibeberkan lah. Akhirnya dia antusias, satu sisi antusias ya untuk tujuan dan misi dari film ini dibuat kan. Cuman dia nanyakan itu untuk lokasinya ini di mana. Karena kenapa, Pak? Karena kalau misalnya ngambil syuting di lokasinya yang benar-benar itu harus ibaratnya tuh nggak segampangan itu. Ya tetap berhubungan dengan dan harus ditemani sama syarat itulah. Namanya sih kalau itu tuh untuk orang yang kuncen harus ditemani itu syarat-syaratnya ini. Oh enggak, Pak. Oh ya kalau gitu aman aja katanya. Karena harus aman aja kalau kayak gitu katanya. Udah gitu. Jadi aman aja. Ya aman aja, silahkan syuting jalan, nanti kita ada aja ketemu katanya. Gitu. Iya. Gitu aja sih. Saya merinding. Merinding kan? Tapi ada pantangan nggak selama proses itu? Pantangan setelah di Kota Barunya ya maksudnya? Kota Baru alhamdulillah aman aja, cuman ya ibaratnya ya enak aja sih untuk syutingnya. Karena kita di sana dibantu juga sama dinas pemuda dan pariwisatanya itu dibantu. Mereka turut terjun jadi kru malah. Jadi kru, jadi figuran kan ya? Iya. Turut andil juga di sana dinas pemuda. Di mana aja titik lokasi yang benar-benar di shoot di sana di Kota Baru itu? Banyak. Ada di pemukiman warga, di pantai, di dermaga. Dermaganya tuh indah banget, pokoknya panjang. Yang di ke bawah sana lagi ya? Ya, panjang jembatannya sampai menembus garis pantai. Itu malam lagi. Yang nonton banyak warga ya. Penuh. Iya, sampai kan itu antusias ya. Tentunya kan di kampung nelayan ya kalau Kampung nelayan kan mereka jarang ibaratnya melihat keramaian. Jadi jembatan full warga, jadi kayak kesulitan untuk ngambil itu kan itu ada yang di bocor di kampung nelayan ini benar. Kampung nelayan itu. Beserta gear alat-alat syuting itu mereka pasti asing. Agak asing ya. Kayak festival apa gitu. Penuh pokoknya di Siring tuh. Kalau di pantai di mana? Pantai Gendambaan gitu ya? Pantai Gendambaan itu memang
cantik banget juga tempatnya ya, ada apa di tempat wisata Genamban itu ibaratnya tuh itu tuh ada ya adegan yang memang perlu masuk ke lepas pantai lah. Iya. Di rumah warga ramai juga, asik juga situ. Tadi memang kita untuk di pemukiman tuh memang cari rumah yang memang benar-benar Banjar banget, adat Banjar. Biar vibes-nya terasa ini memang lokal. Tapi bukan cari yang mewah. Itu yang punyanya nenek-nenek. Oh gitu. Nenek-nenek tinggal sendiri. Ada cerita-cerita apa dari Nggak ada sih bayi. Saya aja yang ada-adakan kadang misalnya jadi pancing gitu. Tapi benar kita udah sepakat di awal tadi kita bawanya yang santai sambil ketawa aja. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa disantai-santai kan nih, kayaknya bisa bikin merinding juga nih bahas ini kayak gitu. Proses syuting ini yang hal-hal mistis mungkin ya kalau orang lokal kayaknya kurang banyak ya yang merasa ada mistisnya. Mungkin ya mungkin dari artisnya atau dari kru dari Jakarta yang alhamdulillah juga ada cerita nggak itu dari ada nggak kira dari kru atau dari Jadi wawancara aku juga selama proses. Iya, selama ada proses. cerita nggak? Mungkin apa sih bintang film bintang utamanya bilang wah tadi ketemu bayangan atau apa gitu. Apa gitu. Di negara. Oh negara. Di negara. Syuting ya. Karena di negara menurutku itu cukup ekstrim untuk syutingnya. Apa? Kenapa ekstrim? Karena kita memang di sana harus terjun ke rawa. Di di atas perahu kan. Perahu. Dukung lah. Ada adegan di rawa juga. Terus ada satwa juga di situ. Tapi saya nggak lihat langsung, cuman cerita kalau dari mereka tuh jadi ular yang jinak yang sudah disiapkan dibantu komunitas juga. Iya, terlibat komunitas. Ular yang jinak dilepas tiba-tiba ular yang asli muncul. Oh gitu. Dari tanah. Iya, akhirnya Bentar, ular yang jinak itu memang ular juga sudah. Iya, Akhirnya ada ular lain. Apakah itu memang karena insting dari si satu atau iya, lain kita nggak tahu. mancing kan. kalau logikanya kan ya insting sesama Jadi betapa. Tapi sempat panik ya karena ular itu. Terkejut mungkin lah iya. kalau panik sih mungkin ya karena mereka rata-rata memang kru ini sudah terbuat beberapa Iya, kali biasa ya. film kan mistis. sebelumnya kan mereka bikin film horor juga film kan horor kayak ini dalam kandungan. iya, Itu kan iya. produksi dari Hati Film juga itu. Oke. Nah gitu, jadi kalau tidak salah nih ya, kalau tidak salah saya waktu itu, jadi begitu ular itu akhirnya ya udah masukin frame aja sekalian. Oh gitu. Karena Oke, berarti itu bagian dari shoot ya. Ada ya. makanya karena itu spontan tapi ya jadi bagus gitu. Bagus, ya. Hal yang Bagus. tak diduga gitu. Tadinya satu tuh jadi Iya. pokoknya ya gitulah di filmnya. Jangan ularnya dibawa bagian komunitas lagi. Dibawa balik yang lebih ganas dibawa pulih. Hilang. Habis hilang. Nah, terus ini di waktu di HST. ST di Memang mana? di HST di Barabai lah pokoknya. Hmm. Di suatu tempat penjuru yang sangat indah pokoknya. Oke. Nah, itu tuh syutingnya kan di tengah hutan. Tengah hutan itu sampai tengah malam, sampai dini hari malah. Oh gitu. Itu kita senang juga di sana didampingin terus sama Pak Kapolsek. Kapolsek Nate malah. nonton malah. Kapolsek luar biasa loh, Pak. Terlibatan. Nah, itu tuh di tengah hutan itu kucing Kucing hutan. kayaknya sih kucing hutan Ya. tapi bagus kucingnya dan itu yang syuting malah pasti ada Bertumbuhan gitu kan. pertumbuhan kita jalan muncul setelah enggak dimasukin jadi bukan kucing hutan yang sangar bukan Ada kucing yang cantik jinak gitu. gitu. Ini cat lover pasti. Iya. Kucingnya bungas lah gitu. Gemoy-gemoy gitu. kecil gemoy itu jalan gitu udah gitu Kayaknya seru. hilang. Nah. Kenapa dia tuh nggak jalan aja ngikutin kita tuh ke campnya kita? Iya. Enggak. Besoknya ada lagi. Dia kayaknya memang Nah, terus saya dengar suara kayak suara di film-film kalau hantu perempuan gitu kan. Kan ngopi gitu. Enggak lah. Kalau saya tahu Padahal udah mau saya sempat ini ini nih. juga sempat karena kan kalau yang lain kan ibaratnya ada yang disentuh, ada yang dikerjakan. Iya, Kalau iya. saya di sana nonton. Iya. Jadi Mantau lah. jadi Mantau kadang lah. mendengar nggak teralihkan perhatian Iya. tuh jadi kalau pas ngeliat bunyi apa itu lalu udah saya namanya orang lokasi kan Iya. kita kalau Jadi udah tanya ke warga setempat itu apa sih itu ini aja burung iya. hutan Biasa. katanya. Burung hutan. Jadi burung hutan malam itu untuk apa ibaratnya untuk mencari pasangan atau anggota keluarga itu manggilnya gitu Iya. katanya ya udahlah saya percaya sama kata
orang lokal aja. Nggak mau cocok logi. Tapi Nate itu emang cantik. Saya pernah lama kan di Barabaya. Nate itu ada goa, sering bikin ini spot foto. Goa yang di atas. Goa Sawar namanya. Yang Jadi naik kalau bukit. ya itu kami di situ. Tengah hari dia kayak ada cahaya masuk karena atasnya berlubang. Ya, jadi sering bikin foto itu kalau orang-orang pakai baju Dayak, dipoto di situ, cahayanya masuk. Itu keren-keren tuh biasanya di situ. Goa Sawar namanya. Batu Kars di situ. Tapi sungainya bagus, di situ sungainya bagus, apa view-nya bagus sih. Gitu. Ada. Kalau hal-hal mistis, kalau dari saya pribadi mungkin yang saya rasakan tuh di Nagara ya. Nagara. Pasti kan di Nagara kan. Karena tempat syuting itu jauh dari pemukiman. Kita jalan Jadi, dulu, terus naik klotok lagi dari pemukiman ya. Dan di lokasi tempat syutingnya itu nggak ada listrik gitu. Ya, kami bawa genset. Nggak ada listrik. Untuk pengoperasian ini, iya. Jadi itu. Dan genset itu sempat nggak nyala. Gensetnya dia di mana? Di kapal. Oh ya kapal. Karena kan maksudnya kan ada daratan. Iya nggak ada ya. Dirawat. Memang itu ya itu tadi kata saya bilang ekstrim tuh itu. Sampai alat kapal giliran bolak-balik. Untung kameranya hebat, nggak ada goyang-goyang. Terus cerita mistisnya di mana? Cerita mistisnya karena ini syutingnya di Rawa ya, terus ada satu rumah dan satu rumah itu di belakang itu ada pohon gede. Oh iya. Gitu. Saya kan bawa talent dari lokal nih. Kebetulan talent saya itu bisa lah. Bisa lah gitu kan. Terus ada satu adegan selesai satu adegan kan. Saya ini lagi bengong di atas kapal. Di luar dari rumah itu ya. Bengong. Saya liatin apa sih eceng gondok. Banyak kan di pinggiran. Di samping rumah itu. Bengong ini saya lihat kayak ada pusaran gitu kan, pusaran air di dekat eceng gondok gitu. Mungkin karena di pinggir ya. Biasanya kalau di pinggiran sungai kan ada arus. Biasanya ada inilah benturan kan bikin pusaran. Tiba-tiba sudah selesai take cut gitu kan. Langsung Mas Jo langsung teriak dari dalam rumah. Fuad, seluruh kru tuh teriakin nama gua gitu. Fuad, kenapa? Langsung kaget lah. Langsung saya ke dalam. Nih, terus telang saya minta ini selawatin dong di belakang. Karena bisa kan ngerasa. Kenapa ini? Ya di berat gitu. Okay. Karena lagi proses syuting kan. Jadi kan sambil dialog tuh sambil kayak berat. Kayak ngerasa bukan diri sendiri gitu kan. Kayak takutnya kan kalau masuk ke karakter hilang sekalian gitu kan. Nah, itu jadi kayak langsung diinin dulu break bentar gitu kan. Saya sholawatin. Ada pengobatan dulu. Di sana tuh syutingnya tuh bukan sampai malam, sampai pagi. Jadi pagi semalaman suntuk. Karena terus tadi kenapa sampai yang teriak buat itu mana? Nah itu ada muncul itu enggak? Enggak. Nah, kalau saya kan nggak bisa lihat, cuma bisa ngerasain gitu. Nah, terus saya sholawatin udah gitu kan, udah ringan. Saya keluar, saya duduk tuh samping rumah lagi di pojokan rumah. Tadi kan di atas kapal. Sekarang di rumahnya, di pelatarannya. Di pojokan yang dekat sama Ilung. Saya lihat kok eceng gondoknya udah nggak ada lagi, bersih. Jadi sisa ini mantep ini. Sisa apa? Sahabat-sahabat tuh sahabat-sahabat rumput-rumput yang panjang, sisa itu doang. Eceng gondoknya udah hilang, udah bersih tuh. Sama sampah-sampahnya udah gak ada lagi di pinggiran. Secepat itu mah. Gak sampai 5 menit saya salawatin talent saya gitu kan. Apa itu tadi? Iya, itu tadi apa gitu. Terus talentnya ada cerita ngelihat apa gitu. Nah, karena talentnya udah ngerasa kan setelah balik kan saya cerita tadi itu apa gitu kan, saya tanya. Kalau dikumpulin banyak sekali. Ya, beliau cerita karena beliau bisa ngerasa ya. Di situ katanya tadi ada prajurit gitu. Nggak tahu prajurit kan negara ya, misisnya kan pasti tentang negara Daha kan buaya gitu kan ya. Buaya misisnya kan buaya, kerajaan buaya. Jadi mungkin prajurit itu kata beliau banyak tadi. Makanya yang kamu lihat itu yang di eceng gondok kenapa hilang tuh mereka pada ngejauh setelah saya salawatin itu udah ngejauh. Padahal mendekat karena ini kan rumah yang jarang dipakai. Awalnya itu rumah siapa ya? Rumah warga pokoknya lah di yang tengah-tengah rawa gitu. Tengah rawa, pokoknya satu rumah. Itu kata beliau, terus yang di pohon gede itu ada ininya, ada penunggunya.
Dan itu rasanya yang di rawa atau yang di sungai itu? Yang di sungai. Yang di sungai. Tahu nggak kisah di sungai itu? Apa tuh, ceritain dong. Ibaratnya tuh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini kan cerita proses mistisnya. Iya, prosesnya. Proses mistisnya nggak apa-apa. Itu sebenarnya di sungai itu nggak ada pemukiman awalnya. Iya. Jadi kami itu menyediakan rumah lanting. Dibuat bukan rumah warga, karena kan rumah lanting termasuk budaya juga di negara kan memang. Jadi ditarik pakai kuat. itu. Jadi kami buat seolah-olah itu tuh ibaratnya memang rumah. Ya setting up-nya lah, setting dan buat ininya. Pohon itu tuh memang itu pilihan kami bersama. Gila. Waktu jadi mekar, pokoknya keren itu di tengah sungai, dikelilingi rawa di sungai, pohon itu memang artistik lah ya. Ya artistik banget lah pokoknya. Siangnya bagus. Ya pohon itu tuh yang gede tuh katanya. Apa, Kang? Berasa, Bro. Di sini berat gitu. Enggak berat, merinding aja. Kalau kadar Aduh. Dan memang rumahnya itu memang eksotis lah. Rumahnya itu eksotis banget. Rumah lanting. Tapi karena kita ngelihat teasernya juga kan di situ ada pendek banget. Ada maksudnya ada sedikit lah. Iya dong. Tapi katanya di teaser itu kan ada penguburan di dalam air kan. Di kita karena itu adatnya ya, di kita Banjar. warga Kalsel hal itu kan sebenarnya lumrah karena kan banyak rumah rawa jadi di taman. Tapi bagi orang-orang mungkin itu hal yang kok kayak gitu sih. Kayak gitu. Di sana masih mendominasi. Iya, dengan cara seperti itu ya. Jadi itu juga prosesnya nggak langsung gedebuk langsung prak. Kami survei beberapa pemakaman, observasi juga. Survei itu rasanya sampai 2 kali bolak-balik ke situ. Survei. Aku malah mengira awalnya tuh kira wah bisa dibongkar di makam. Jadi gimana? Sekalinya enggak, cuman kita ke sana melihat survei begini prosesnya, kami buat petinya. Terus siapkan perangkatnya yang itu bertanda lah di air, di rawa. Bahwa ini kuburan, karena ini bagian dari memang daerah netral. Daerah netral. Nggak enak kan menyinggung tetangga. Tapi uniknya orang negara itu tahu pemakaman di rawa itu tuh tahu ini keluarga saya tuh. Itu uniknya itu orang negara tuh. Kan cirinya kan ada. Iya. Tapinya tahu koordinat di sini tahu. Kayak hafal uniknya. Iya. Hafal GPS. Titiknya sendiri di rumah ya, di di rumah yang tempat kami tinggal sementara camp tuh. Waktu survei pertama air kan tinggi, jadi nggak kelihat nih. Ya air aja, pokoknya sekitar rumah tuh. Nah waktu produksi pas syuting air surut, jadi pas ngelihat sekalinya kuburan. Memang kuburan ada sekali. Jadi memang ya di wilayah rumah di mana-mana tuh ada kuburan. Beberapa titik di sana. Nah memang prosesnya memang ternyata berat juga memakamkan orang yang ya itu dalam air. Aku kan kada pernah ke sana nih, negara tadi lah. Iya. Cuma kan tahunya daerah sana tuh yang kerbau rawa itu loh. Ya, kerbau yang nyelem. Nah itulah wilayah itulah. Maksudnya kerbau tuh bang di mana di antara itu? Apakah di lokasi yang sama? Beda lagi kalau. Jadi spotnya ini banyak kayak. Banyak kemarin. Kan satu daerah kan bisa ngambil beberapa tempat. Memang gitu unik di negara tuh. Emang lengkap lah ini. Ngomongin negara nih ya. Kayak ini ya udah kayak yang punya podcast ya. Apa? Kita harus kayak itu apa ngomong negara. Kalau negara nih katanya nggak ada namanya mati suri. Karena pas sudah ditanam kan udah di dalam air, nggak bisa lagi hidup kembali. Udah langsung ketanam mati ya mati udah. Meninggal udah gitu. Diinjak. Udah diinjak. Ya supaya tenggelam kan. Iya. Udah diinjak nyelam baru Tapi dia rawanya itu kalau musim panas kayak gini nih, hujan nih pasti kalau ya musim hujan banyak. Tapi kalau musim kemarau kering. Tapi kering ada tanah-tanahnya, ada daratan ya. Ya, proses syuting itu juga merasain gimana nikmatnya tidur di tengah rawa. Iya. Tidur di rawa pakai apa sampan kecil gitu. Nerobos rawa-rawa gitu pakai sampan kecil. Tapi gimana itu pengalamannya? Sampai tidur di atas jukung lah. Kami itu sampai buat kayak dari susunan papan itu ya buat tatakan kita. Iya. Duduk situ. Tapi berdinding loh.
ada dinding. Enggak ada, langsung aja gelar terbuka itu. Terbuka itu. Tapi ada kapal besar ya maksudnya buat tidur. Kapal besar di ini. Ya di ada yang sungai. kalau Itu kita syutingnya lewat sungai gede ya Oh ya itu kami tahu ya. Kayak yang induk pakai lah. itu. Semua di situ Buatnya turun begitu. tiga ya Iya. rasanya. Ada 3 kelotok itu keperluan tuh semua. Terus ada sampan juga lah. lagi. Asik tuh Tapi kalau yang di tengah rawanya nggak bisa yang gede. Kami jadi yang pelotok-pelotok Oh, gitu aja kecil-kecil. gimana- Hilir mudik gantian. Apalagi yang tengah malam ya. Wah, gelap. dan itu ya Kaki pasti sampai orang keriput-keriput. lokal. Orang Belanda. Ya di situ ada ular. Makan ular. Bahaya juga nih. Oke, ada pemerataan berapa waktu syuting di Nagara? Berapa lama totalnya dari awal? Rata-rata 4-5 harian ya. Iya, untuk rata-rata. satu daerah tuh. Kalau nggak salah Kota Baru 3 hari, 3 hari. Nagara 4 hari, terus kan break 1 hari itu perjalanan tuh. Perjalanan hotel. Dan bayangkan perjalanan dari Kota Baru untuk menuju HSS, Iya. kami lewat yang apa? Jalan tembus itu. Oh, jalan yang di atas Loksado. gunung itu Apa ya. sih namanya? Loksado ya. Ya, Gunung Rambutan ya? bukan. Iya salah ya. Masih lagi. Ya, Lewat pokoknya situ. Dia yang serem lah di Tembus. situ. Banyak Dan perampok apa katanya. itu harusnya kan kita tuh kan ya diharapkan sebelum maghrib sudah berangkat sampai. sudah lewat situ. Sudah. Ini sudah kondisi hujan, benar pokoknya. Itu sudah lewati mau malam tuh nah. Bayangkan jurang apa sih? Waduh, iya. Pulang. Dan Bukan jalur ramai di ya. sana pun kami ada ngambil frame juga. Oke. Pas kebetulan memang lagi Suasananya suasananya luar biasa. Mogok lah ya, gara-gara mogok ya. Overheat segala. Iya dong. Sempat ah, mogok. Mobil ini. Iya. Ada aja. Ada aja Pas kejadian di naik tengah jalan. tuh, wah rame lah pokoknya itu. Pas perjalanannya juga itu nggak bisa. Pokoknya kalian harus pada nonton. Mantewe ya. Mantewe, ya. Jalan Mantewe itu. Memang bagus karena ya pemandangannya itu. Segala. Oke. Dari beberapa pemain ada yang mungkin menceritakan hal-hal yang barunya temui di Kalsel misalnya. Apa yang Semua yang kisah buhannya tuh pemain tuh sampai ke pian apa kira-kira? pemakaman air itu. Oh, itu Di antara hal yang baru yang mereka. Itu hal yang baru. Terus pantai Kota Baru juga kan. Rata-rata si artis kan pemain ini berkesan itu di negara. Hmm. Paling Di berkesan situ. tempat lokasinya. Cukup tuh banyak ya. pengambilan gambar di sana kalau Banyak. nanti. Banyak. Karena Lumayan. mulai dari dulu sungai di rawanya di sana tuh pasar negara juga kami angkat. Ada masuk. shoot. Oh ya Iya, makanya kesan. Ya, Ini jembatan, lokal masjid pride. kan ya. Oh, sampai penonton tuh desak-desakan. Aduh, pengalaman banget ya syuting Saranjana ini ya. Oke. Capek tapi rame. Iya. Uyuh tapi rame. Oke, Gampang ini tapi rame lah. ini film akan diperkirakan tayang di bulan, mungkin ada bocoran bulannya. Pokoknya 2023 dalam 2023 lah ya. insyaallah gitu. Pokoknya teman-teman tungguin. Coming aja. soon lah. Coming Coming soon dan juga follow beberapa akunnya ya. Ada Ya. laporan resminya. Ada di @saranjana Kota Gaib Ya, dan juga jangan lupa bisa cari follow info di sana. apa, Di PH-nya juga. YouTube-nya bisa di YouTube-nya YouTube juga dari hati dari Film. hati Dari Hati film. Film. Cari info. Banyak yang nunggu tuh cuy. Banyak banget. Teaser kedua kemungkinan dalam waktu dekat. Yes. Teaser aku kasih bocoran itu aja. Teaser kedua makanya pantengin terus aja itunya di media informasinya. Betul. Apa kira-kira lagi? Kalau dari talent ada yang manja atau apa gitu, ada yang ungah. Wah, Nah, itu bahasa kita ya, pasti yang- sih. Malah ada pemeran ini termasuk unik juga pemerannya. Jadi nyebelin apa-apa gitu. aku malah takjub sama satu pemeran ini. Jadi dia orang ibaratnya orang yang unik. Punya tinggi badannya ya. Ibaratnya tuh Di bawah standar ya. mini. Jadi orang ini dia tuh mulai dari Banjar sampai ke hulu Sungai Tengah. Ya. Wadi Bojeg. Cai nggak ikut kru ya. Yang jadi Siapa itu? yang jadi lari-lari naik. Ada lupa nama-namanya. Iya, itu tuh. Oh, salah satu talent ya? Hah? Salah satu talent. Salah satu talent. Salah satu. Dia Demi syuting. dia namanya Edi. Oh. Ternyata dia atlet. Oh. atlet renang Iya, ini Paralimpik. Kalsel. Iya, Kak. Oh, oke. Nice. Itu sampai Kegigihannya ya, kan, gigih, ya? dia antusias. Jadi saya tadi sempat susah nyari orang itu. Jadi karena tingginya badan itu kadang tidak memenuhi. Jadi begitu aku share lawan Mas Jo, cari lagi yang nulis kan. Oh, gitu. Memang kebutuhan filmnya begitu. Ada beberapa ini cuma jadi aku pertimbangkan dari ketika kita berkomunikasi mana sih yang lebih asik. Ternyata jatuhnya ke dia. Oh. Iya. Jatuh ke dia, itu mau
kamu naik apa, kata aku kan. Saya dari Banjar nih bang, naik travel. Dari travel gimana? Nanti saya naik ojek bang ke sana. Dan akhirnya sampai ke lokasi. Cangkal ya. Dikirakan kesini. Dia berangkat sendiri, udah sendiri. Atau saya rasanya lagi sama Mas Budi, sama direktur di atas lagi ngobrol. Mas Kur, mana dia nyari? Siapa yang nyari itu? Ternyata talent itu si Edi gitu. Luar biasa sampai ya. Karena kebutuhan frame-nya memang di HSS dia. Iya, kayak di kota baru ya. Jadi memang untuk keperluan ini jadi langsung aja supaya apa? Sampai sekarang. Jadi luar biasa sekalinya datang ya. Niat. Makasih Mas Edi. Nice lah. Luar biasa. Saya itu yang rasanya memang yang apa? Syuting ini tuh rasanya nggak akan berhasil dalam waktu kurang lebih 2 minggu kalau tanpa kerja sama semua. Iya. Semuanya tuh rasanya total bahagia ya. Percikan-percikan itu hal biasa aja dalam proses, cuman yang jelas secara final itu semuanya lancar, seru, nggak ada masalah yang berarti. Ini film mulai awal syutingnya tuh di tahun kemarin kan ya? 2022. 2022. Ya, Itu mulai dari awal Agustus ya kalau nggak salah. Agustus tuh udah produksi. Kalau produksi. Kalau pra-nya tuh mulai dari ya itu tadi April kayaknya. Dari awal produksi itu sampai akhir Agustus. Itu masih lanjut, ada syuting lagi di Jakarta. Di Jakarta habis seminggu. Nah, habis itu baru pasca produksi proses segala macam. Kayaknya ini udah kayak atau momennya kali lah aku pikir, karena kan belakangan juga ada foto yang viral tuh yang di Bukit Maweke. Oh iya, dokter itu ya. Iya, itu juga. Kadang aku pikir ini bagian dari kru bukan sih? Enggak. Karena itu baru loh, itu baru. Banyak juga yang karena kan perhitungan garis waktunya. Oh, mereka duluan syuting dan itu baru viral belakangan tadi kan. Tapi ya itu memang netizen memang ramai lah. Oh, ini jangan promosi nih. Ya kami alhamdulillah ya. Jadi makanya itu tadi jadi terseret dong. Iya, mau garis waktunya kan. Kayaknya lebih dulu. Tapi memang kami ada ngambil spot di Mamake, ya. cuman di situ nggak ada adegan dialog. Nggak ada dialog. Itu bentang alam aja. Footage saja. Kita pernah naik cuy, Bukit Mamake. Pelabuhan ada juga. Terus beberapa jalan Kota Baru pakai drone semua itu tanpa ada pemeran banyak. Dan di Mamake itu waktu kami ke sana itu masih dalam persiapan. Iya. Jadi mobil naik ke atas. Oh iya, aku merasakan itu, men. Seperti kayak informasi rally di Dakar. Penonton Mamake itu tempat spot ini ya, wisata. Wisata untuk para layang. Baru dia spotnya di Kota Baru. Kita naik ke situ bulan apa? Bulan apa? November lah, Oktober lah. Masih belum batu. Kami muter sama berarti sana aja. Kalau bahaya itu. Bisa bahaya itu. Dengan PD-nya kan aku cuma ini PD doang nih. Kayaknya bisa. Kayaknya bisa nih. Mundur. Ya, mundur. Sudah. Kami pun jalan kaki akhirnya. Bahayanya tuh kan kalau dipaksain naik mobil ini bukan sampai muter nggak bisa. Kalau udah pakai 4x4 bahayanya jurang kan kirinya kan. Itu. Jadi tapi begitu sudah sampai di atas, hijau bagus banget. Kota Baru memang oke. Iya kelihatan sih pantainya kelihatan. Aku ada tuh bikin foto dan capek banget. Dan jadi kadang iri pas kemarin belum jadi nih. Jembatan kaca sekarang udah jadi. Jadi pengen kesana. Kalau tidak lagi ya kalau waktu itu. Tapi oke lah, aku pribadi sebagai orang Kalsel sih senang ya dibikin film ini, bagian dari pengantan ke orang-orang luar juga nih di Kalsel sebagus ini loh. Tapi katanya talent nasionalnya apa di Jakartanya ada si siapa? Muhammad Ahdiyat itu yang apa pemeran iya dia di Jakarta. Si Ade di film ini main film Pengabdi Setan. Ya, ada juga. Itu katanya. Keren sih ini film. Andil di film ini ya berarti. Andil di film Saranjana juga katanya. Di Jakarta itu. Syutingnya. Di Jakarta juga ada beberapa. Oh, berarti scan yang diambil di Jakarta pun ada juga atau bagaimana? Ada. Ada juga. Jadi setelah selesai di Kalimantan Selatan itu baru diselesain di Jakarta. Oke. Mereka emang bagian dari cerita memang. Iya, bagian dari proses syuting juga. Oke. Dan ini Bang Jo juga memilih talentnya gitu, pengennya memang bervarian gitu kan, ada yang YouTuber, ada yang memang aktor, ada musisi. Yes. Jadi memang kayak konsep di awal juga Saranjana pengennya di pembicaraan awal suasana waktu konser aja kan ini kan sama di talent juga. Penduduk ini
warga sana Ya. jadi penonton. Ya, Banyak sekalian. banyak sekali mendengar cerita itu dari beberapa artis yang pernah konser di sana. Itu hal-hal yang wah sudah sekali menjelaskannya. Sudah sekali menjelaskannya. Untuk premier Kang, selain Jakarta katanya Kalsel bakal ada. Insya Allah nanti di Banjarmasin. Banjarmasin nanti juga. Banjarmasin untuk ke Kota Baru. Kota Baru ada juga. Oke. Tapi nanti apa bintang filmnya ada semua. Ada yang Insya Allah mungkin perwakilan ada. Mungkin tergantung jadwal mereka kan, ya kan. Ya. Kita kan nggak tahu nih proses Ya. premier di bioskop di Kalsel tuh kayak gimana gitu kan. Rules-rulesnya juga kan. Kali aja kan penonton mau sekalian datang ke premier, Iya. foto-foto sama Semoga lah. artisnya gitu. Mudah. Biasa kan gitu kan. Yes. Gitu. Ya Bang Jo ya. Hadirin. Hadirkan. Ini domisili saat ini di mana Bang? Di Jakarta. Jakarta. ya. Di Jakarta. Jadi kita datangkan dekat dengan kantor dulu lah cuy. Iya. Yang jauh Orang talent semua talent juga. orang Jadi anu lah, bagian dari kru produksi. film Iya, lah. produksi lah. Dekat dengan kita. Oke. Mungkin dari Pian sebagai orang yang terlibat nih di film ini, di film Sarjana Kota Gaib ini, apa hal yang mungkin menarik untuk disampaikan? Ada something yang penonton perlu tahu kayak gitu. Nah, satu itu, dua. Apa sih alasan penonton harus nonton film ini? Gitu aja deh. Wah, Nah, Oke, itulah. Wah, ini kenapa? Ya boleh Dua-duanya. Dua-duanya lah. Kamu Dua-duanya. Silakan. Silakan dulu, silakan. Aku mikir dulu. Satu kalimat enggak apa-apa, satu dua kata ada apa-apa. Jangan, ini kan promosi. Pokoknya menarik nah. Ini Ini seru. saya Nah, ini tahu. enggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Saya tayangkan di IG, Bang. Kalau bagi saya rasanya perlu nonton film ini. Why? Kenapa perlu? Karena untuk membuka pikiran kita tuh tidak terjebak dalam satu cerita urban itu tanpa merubah, mempengaruhi atau mengurangi esensinya Ya, dari esensi kebudayaan dari- setempat. Kenapa? Karena begitu kita nonton film ini, kita akan mulai dulu di Kota Baru, indahnya Kota Baru, bla bla bla. Nah, kita berwisata di sini, Yes. berwisata di sini dengan ada bumbu-bumbu horornya. Jadi kadang jangan sampai terbalik, ini film horor, ini film ini, justru ini Ya. paket komplit aja, dinikmati aja, Nikmati. dari awal Iya. sampai akhir. Silakan. Kalau perlu datangi nanti spot-spotnya itu. Iya. Datang Oh, di sini, gitu. silakan datang ke Kota Baru, nikmati wisata di sana. Silakan datang ke HST, silakan datang ke HSS, Nagara kunjungi. Luar biasa itu. Itulah poin pentingnya untuk nonton film ini. Nice, jangan lupa Dari Nah, Kuat. silakan. Iya, kalau menurut saya untuk penonton yang sedang menunggu Saranjana, satu hal aja sih, jangan membandingkan atau menyamakan film dengan apa yang kalian ketahui dengan Saranjana. Ya, gitu. tentang cerita-ceritanya Iya. dari para orang tua gitu kan. Betul. Daripada Oke, Saranjana memang by riset, By tapi karena ini film, jadi kan tidak sepenuhnya bisa seperti yang kalian bayangkan Iya. bagaimana Saranjana itu, ya kan? Iya. Karena kita nggak ada yang pernah ke sana gitu kan. Iya, itu kan itu Iya. Ya sampai di teks, sampai diceritakan saja Iya. siapa yang bisa. Iya. Cerita mulut ke mulut. Mulut ke ya. mulut. Nikmatilah inilah Saranjana Kota Gaib versi dari hati film itu. Yes, tepuk tangan dong. Thank you Kang Kur, thank you Mas Sama-sama. Fuad. Ya, ini juga Terima kasih bagian juga dari- Poros Kalimantan Siap. sudah apa menyediakan Iya. waktu. Dan mungkin dari opini adalah ini langkah baik atau tanda baik nih untuk kawan-kawan yang memang bergelut di film. Betul. Bergelut di film atau orang-orang yang berkesenian dalam seni peran. Ini kesempatannya nih, Kalsel sedang rame-ramenya. Sedang Untuk dilirik film- Dan ternyata banyak talenta yang luar Banyak biasa banget. ya. Betul. Ya, Di Kalsel ini. teman-teman di dan film lokal kita nggak sedikit, banyak banget. Ini termasuk Banyak. nih berapa judul yang pernah kamu yang kamu atasi. Yang paling baru saya main di filmnya dari Bias Studio. Dia studio juga ada. Judulnya Temanggung Jalil yang kedua epilog. Disutradarai Anggi Anggi Fansa. Fansa sama juga ada Bayu Bestari Setiawan. Bayu Bestari di situ juga di sana. ada Paujian Sari. Dan juga ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Iya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu juga akan tayang atau sudah tayang sih? Sebenarnya udah tayang cuma belum dipublikasikan. Nah, itu juga. gitu. Jadi film-filman kita di Kalimantan Selatan sedang bagus-bagus. Sedang lah. bagus. Bergairah. Bergairah. Jadi Mari Pas PH-PH malam luar. Iya, Oke, iya, ini iya. selalu Kode. kode sebagai industri yang bagus untuk semuanya lah. Iya. Wisatanya juga. PH-PH luar Jakarta, jangan lupa kalau mau cari talent ke hashtag. Iya. Nah, langsung kita sertakan di IG-nya. Iya. Jadi sertakan di bawah aja. Ikutan bro. Ayo bro. Oke, jadi ada yang disampaikan sebelum kita lanjut ke obrolan. Itu aja sih kayaknya. Iya. Oke lah, pokoknya Saranjana Kita support. patut ditonton lah. Patut Iya, harus ditonton. Sampai Ditonton. nanti menjadikan momen itu.
dari zaman kuliah, zaman kita kecil, dengernya apa cerita-cerita aja. Dan sarjana itu sebenarnya tabu. Tapi sekarang rame sekali. Rame bermunculan sekarang. Bermunculan di mana-mana, bahkan yang bukan orang kita pun membicarakannya. Betul. Setiap tahun selalu ramai sarjana ini. Aneh juga. Oke, next kita lanjut ke senang-senang sedikit. Boleh. Ini ada permainan dari Ada door prize-nya kayaknya. Dapat apa? Dapat gitar ya? Dapat kopi sudah. Ada pertanyaan random. Jadi kalian jadi masing-masing 2 kartu. Saya akan bacakan pertanyaannya, JP juga akan bacakan pertanyaannya. Jadi kalian pilih kartu gitu. Yes, jawab sendiri. Cari jawabannya sebagaimana. Jadi ngambil berapa nih? 2 kartu aja pilih. Bebas di mana? Bebas. Ini di bawahnya nggak ada apa-apaan. Nggak ada. Nggak ada misteri di sini. Ini jangan sampai aku buka tiba-tiba berubah nih. Oh, sulap dong. Buat. Memang bacakan kesan kur tuh. Oh, situ dua. Oke, Aku boleh. bacakan kesan kuat. 1 deh. Oke. 1, 2 dong. 2. Nah, Oke. pas kan biru hijau. Beda kita. Oke, Hijau kamu dulu. dulu. Kamu dulu, Jep. Mungkin ini pertanyaan agak aneh ya. Agak apa? Pribadi nih. Iya. Pribadi banget. Itu kayak film atau kayak apa? Nggak ada. Ini bebas. Temanya bebas, random ya. Oke. Pertanyaan pertama ini deh. Oke. Siapa orang yang pernah kamu suka dan sampai sekarang inget terus liatin fotonya? Oh, ini pribadi banget sih. Tapi nggak apa-apa lah. Silahkan. Nggak apa-apa. Cari sendiri jawabannya. Bisa ngejawab itu cari sendiri. Iya, cari Apa, sendiri ulangi dong. jawabannya. Boleh dilihatin nggak? Yang pertama kan udah dibacain juga. Boleh. Biar. Siapa orang yang pernah kamu suka dan sampai sekarang inget terus? Waduh. Habis itu liatin fotonya. Siapa orang yang pernah kamu suka dan sampai Tapi ini jebakan loh pertanyaannya. Ingat terus. Waduh, ini kurang bisa rumah tangga gemelar. Berarti imajinasinya lah ya. Ada ya. Ada lah. Mau lihat dong. lah. Mau lihat dong. Maka dia suka share-nya di Facebook. Oh gitu. Ini dia ya. Biasanya nih sharing foto istri lah. Kalau istri kan Jelas. bukan pernah suka lagi, memang suka. Iya, Kalau iya. sekarang mah Sampai iya. berumah tangga. Ini memang Betul. yang pernah kamu suka Yang dan pernah. sampai sekarang berarti lama banget. Iya. Sampai sekarang. Setelah kamu yang berobat. Bebas. Bebas itu. Jebakan banget ya. Lebih horor ini. Jebakan. Jebakan banget ya Iya, ini ada, pertanyaannya. Ada fotonya. Bebas, bebas. Mana lihat? Aman Ini aja. kemana liatinnya nih? Facebook. Kalau mau ke kamera juga boleh ya. Dia niat banget nyawabnya cuy. Iya. Niat banget ya. Kok bisa ya ke sini tuh? Iya. Nih. Ada bawa konflik Gak nih apa-apa, sepertinya. orangnya jauh juga. Nih. Oh cantik. Widih. Oh, itu. Wow. Jangan Udah kita Udah, cukup udah. cantik dan cukup bawa aja ya. Cukup. Aman ya Mas? Aman. Tapi kan gak ke kamera, tenang aja. Tapi Iya, dengan iya. adanya wow cantik ini tuh pasti kita bertanya-tanya. Tapi nggak apa-apa biasa. Ternyata Oke, next. plot twistnya cowok. Tapi kayaknya gak relate deh pertanyaan ini deh. Ganti lagi berarti. Ganti Cari lagi deh. Ini untuk kur berarti ya. Ganti. Kangkor. Next question untuk Fuad. Boleh. Buat dulu ya. Gantian. Ya, kita Oke, ngikut bandar aja. pertanyaan untuk Fuad, kalau kamu bisa ngerubah satu hal di hidup atau di badan kamu, apa yang bakal kamu rubah? Asik juga poros Kalimantan ada Iya. permainan ini. Apa yang bakal kamu rubah? Lagi bacakan lagi. Baca. Apanya? Kalau kamu bisa ngerubah satu hal di hidup atau di badan. Badan apa hidup nih? Maunya mama. Apa yang bakal kamu rubah? Nah, badan nggak ada juga cukur aja. Iya. Simpel amat jadi orang. Kalau jalan hidup. Satu hal di hidup Hidup kamu? ngerubah satu hal di hidup ya. Apa? Kayaknya gue pengen kaya aja. Ya, itu kayaknya impian semua. terlahir kaya itu kayaknya enak ya. Iya, kayaknya sekali banyak dari apa? Anu enggak tanpa basa-basi realistis Iya, banget iya. ya orangnya. langsung itu poin aja. Gue kayak ngiri banget lihat orang-orang good father gitu kayak Iya. langsung lahir udah langsung bisa ngebisnis Iya, gitu-gitu kan. langsung punya hotel sendiri gitu kan. Iya. Gitu aja Jawaban sih. yang mungkin bisa mewakili banyak orang. Iya. Oke, Pengen next. kaya. Terus Kangkor cari lagi. Nah, pilih satu lagi. Satu. Ijo lagi. Terserah. Yang Kamu di atas Di atas boleh. Enggak, kalau di atas biasanya aneh-aneh. Nah, ini aja. Ini ya. Cari yang paling dalam biar mendalam. Wow, dalam banget. Ini dalam banget nih. Nah, Kan. Mending ngulangi lagi dari awal atau ngelanjutin Iya. hidup kamu yang sekarang. Nah, kenapa? lanjutin hidup yang sekarang. Kenapa? Why? Cukup bersyukur ya? Punya dua
putri yang cantik, Nice. punya istri yang cantik, Wah, ayah dan kan selalu baik. mendukung Wah, kemanapun yes. aku pergi, termasuk kulik pagi. Pengertian. Jarang-jarang kayak gitu loh. Jarang-jarang loh. Jarang-jarang. Sampai mau ikut ke Banjar ya dari Bandung ya. Bener-bener. Ditinggal syuting 2 Gak minggu, apa-apa. wah, aman. Istri Asal idaman boleh bawa banget. duit. Iya benar. Iya keren. Istri idaman semua orang tapi. Keren itu Kang. Oke. Oke. Ini pertanyaan kadang relate juga nih, karena kita bukan lingkaran yang setiap hari ketemu. Ya, kan? betul. Siapa Nggak yang apa-apa. paling jago modusin orang di antara pemain ini ya kita lihat. Oh iya. Ya, ketemu iya, setiap iya. hari gimana dong? Pilih lagi. Lagi. Boleh dah. Satu lagi. Last question. Last question. Oke. Nah, ini dah. Tadi lagi nih jangan. Enggak lah udah di Nah, wah ini kayak Apa nih? nih? Masih single? Atau punya pacar? Aku tahu. Pilih banyak uang tapi single seumur hidup. Hmm. Atau punya pasangan tapi kurang uang seumur hidup. Nah, lo. langsung Lu mau jebakan banget. langsung terkait dengan pembahasan sebelumnya. Asli. seumur hidup ya. Kalau seumur Iya. hidup sih mending punya pasangan tapi nggak punya uang seumur hidup. Wah, niat banget. Romantis, Jadi itu ya. tidak romantis nih orang. Enggak, Kalau kalau berkata-kata pandai berani. Iya. kalau Sakti seumur juga hidup tuh, ya dia. kan, seumur Iya. hidup kalau punya uang tapi nggak punya pasangan ya uang itu nggak bukan segalanya gitu kan. Tapi segalanya kadang perlu uang. Ya itu. Mantap juga ya. Sekarang kalau ada uang kan enak ya. Ya kan? Tapi biasanya kalau pasangannya kan buat ganti kalau banyak uang. Oh iya. Woi, Bahaya. Romantis. Bahaya. Bahaya itu bahaya. Romantis. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk dua teman kita, dua listener. Terima kasih pada teman-teman yang sudah nonton Poros Kalimantan dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ke Poros Kalimantan dan juga follow semua akun media sosial Poros Kalimantan, ada Instagram. Tapi TikTok. spesial untuk episode ini, komen yang terbaik bakal dapat tote bag dari Poros Kalimantan. Wow. Komen di bawahnya apa? Kita ikutan aja, bro. Boleh. Oh ya, komen di bawahnya dan juga kamu boleh nih sarankan siapa lagi bintang tamu yang bakal kita undang. Ya. Tulis aja dulu di komentar. Nanti beberapa akun yang memang kita pilih akan kita kasih reward lah, hadiah. Gitu. Wow, keren banget. Oke, terima kasih. Terima Sudah kasih, hadir. Poros Kalimantan. Kita harapkan next time mungkin setelah pasca film ini tayang nanti datang lagi lah ya. Kita Amin. ngobrol Siap. lagi lah ya. Siap. Mungkin ada Saranjana 2. Atau Bang Jo juga kita Amin. undang. Amin ya kan. Amin. Bisa. Mudah-mudahan. Amin. Oke. Terima kasih banyak. Kita doakan sukses. Amin. Dan ini saya pamit, saya Ananda Pradana. Saya Zepi Aliwi. Saya Kurniawan. Saya Fuad. Kayak saya Hastalan. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.